Ketika manusia berada di titik nol dalam hidupnya, perasaan hancur, hambar, tawar, kecewa akan cenderung menggerogoti dirinya. Ketika Anda berada di titik ini, mungkinkah masih memiliki harapan untuk bangkit lagi? Sahabat Poref yang terkasih, salam jumpa lagi setelah beberapa minggu kami off. Selamat Paskah untukmu semua. Semoga Anda, keluarga, dan para sahabat sehat selalu. Hari ini dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1-19, Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias kepada Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid lainnya. Sahabat Poref yang terkasih, setelah kisah sengsara dan perjalanan salib Yesus, para murid mengalami masa terendah dalam hidup panggilannya. Perasaan hambar, kecewa, hancur menjadi momok yang membuat mereka pada akhirnya kembali pada dunia mereka sebelumnya, yakni nelayan dan pekerjaan mereka lainnya. Hal ini dikatakan oleh Petrus, "Aku ingin pergi menangkap ikan." Lalu para murid lainnya mengatakan, "Kami ikut juga dengan engkau." Anda dapat membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika kembali ke kampung halaman dalam keadaan hancur. Sahabat Poref yang terkasih, apakah Anda pernah mengalami masa-masa sulit seperti yang dialami para murid? Merasa gagal dan hampa dalam meraih cita-cita, lalu kembali ke kampung halaman dalam keadaan gagal? Bagaimana perasaanmu ketika berjumpa dengan orang tua, keluarga, teman, dan sesama? Mari sejenak kita melihat bahwa terkadang kegagalan yang kita alami bisa terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah usaha kita yang belum maksimal dalam meraih mimpi atau kurang memanage waktu dengan baik hingga pada akhirnya gagal. Faktor eksternal adalah bisa saja karena sesama. Kita mendapat tekanan cukup hebat dari sesama, baik itu pemimpin atau teman sejawat. Hal ini kadang didasari oleh karena iri hati dan cemburu, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin agama terhadap para murid. Para pemimpin agama merasa benar, padahal kebenaran yang mereka perjuangkan adalah kebenaran semu. Sahabat Poref yang terkasih, mari sejenak kita melihat tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias adalah sebuah danau air tawar di Israel terendah di dunia setelah Laut Mati. Danau ini memiliki 4 nama. Yang pertama, Galilea, yang berarti Revolution of the Wheel, dalam bahasa Indonesia perputaran roda. Yang kedua adalah Tiberias, artinya Good Vision, dalam bahasa Indonesia optimisme dan pengharapan. Yang ketiga adalah Gennesaret, artinya Garden of the Prince, dalam bahasa Indonesia adalah Taman Raja. Sedangkan keempat, Kinneret, artinya harp, dalam bahasa Indonesia adalah harpa karena bentuknya menyerupai harpa atau kecapi. Hari ini di Danau Tiberias, Injil Yohanes secara jelas mengisahkan tentang sikap diam para murid ketika melihat Tuhan. Dalam refleksiku, saya menemukan bahwa sikap diam mereka menggambarkan situasi batin mereka yang berada di titik chaos. Namun, Petrus menunjukkan sikap taat dalam diam. Hal ini nampak dari sikapnya ketika ia mengenakan pakaian dan terjun ke dalam danau ketika salah satu murid mengatakan, "Itu Tuhan." Bukan hanya itu, ia pun taat menyebarkan jala seperti yang diperintahkan oleh Yesus. "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Mereka pun mendapat banyak ikan dan hasil tangkap mereka dinikmati bersama Yesus di tepi pantai. Dalam bacaan pertama, para imam melarang keras mereka mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Namun Petrus dan para murid dengan tegas mengatakan, "Lebih baik kita taat pada Tuhan daripada taat kepada manusia." Sahabat Poref yang terkasih, berkat ketaatan Petrus dalam Injil hari ini, Petrus dipilih oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya di dunia setelah kebangkitan Yesus. Yesus bertanya 3 kali pada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" Ia menjawab,
"Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu." Yesus pun menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sahabat Poref yang terkasih, mari belajar dari sikap Petrus yang taat dan mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita dapat menerapkannya dalam hidup setiap hari, berusaha bangkit dari rasa terpuruk dan percaya bahwa ada Tuhan dalam danau Tiberias hidupmu. Buka mata hatimu, kenalilah kehadiran Tuhan di tengah kegagalan hidupmu, dan yakinlah Tuhan pasti hadir dan menolongmu. Tuhan memberkatimu semua.